Istilah audit digunakan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam dunia akuntansi, dalam dunia teknik, dalam dunia medis, dunia hukum, dunia ISO, dan lain-lain dikenal juga istilah audit. Dalam dunia teknik misalnya, dikenal audit lingkungan, misalnya mengenai pemeriksaan limbah, pemeriksaan standar kesehatan makanan, dan sebagainya. Kemudian ada juga audit power, misalnya mengenai penggunaan listrik di dalam satu rangkaian pabrik, sehingga bisa diketahui bagian-bagian mana yang bisa dihemat dan bagian-bagian mana yang harus diimprove. Dalam dunia hukum, misalnya, ada yang namanya legal audit. Legal audit diperlukan agar suatu perusahaan secara hukum dia sah sehingga bisa melakukan aktivitasnya. Dalam dunia ISO, tentu seluruh perusahaan harus apply dengan ISO jika harus ikut dalam bisnis yang membutuhkan standar ISO. Misalnya, kalau ada pabrik ingin mengekspor makanan ke Eropa, maka pabrik harus memenuhi standar food safety, sehingga pabrik tersebut harus mempunyai sertifikasi audit di bidang ISO food safety. Dalam dunia medis, ada juga audit mengenai ketaatan atas standar prosedur medis, sehingga satu tindakan oleh dokter bisa dikatakan malpraktis atau tidak. Begitu juga dalam dunia yang lain, dalam dunia arsitektur, dalam dunia teknik misalnya. Jembatan, apabila jembatan itu ambruk, maka bisa dilakukan audit apakah arsiteknya sudah benar atau tidak, apakah pembangunan itu sudah benar atau tidak. Pengauditan dalam profesi akuntansi. Dalam profesi akuntan, ada 3 audit yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah general audit atau audit laporan keuangan. Dalam mata kuliah audit komersial atau audit keuangan sektor komersial, kita sudah pelajari audit general ini. Kemudian ada audit operasional atau manajemen audit. Ini adalah audit untuk memeriksa ketaatan atas standar operating procedure yang dilakukan oleh perusahaan, apakah elemen-elemen organisasi sudah memenuhi standar atau tidak. Kemudian ada juga audit investigasi, yaitu audit untuk keperluan khusus jika dicurigai ada satu penyelewengan misalnya. Dari ketiga jenis audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit investigasi ini, mau tidak mau, pada dunia sekarang harus melibatkan sistem informasi, sehingga diperlukanlah audit sistem informasi. Jadi audit sistem informasi bisa berlaku untuk ketiga jenis audit yang biasa dilakukan oleh profesi akuntan. Bagaimana teknik audit berbantuan komputer ini nanti akan berperan dalam audit pada profesi akuntan? Teknik audit berbantuan komputer yang kita pelajari sekarang lebih mengkhususkan diri pada membantu audit laporan keuangan secara umum, sehingga dia memenuhi kepentingan ataupun kebutuhan dari audit keuangan, audit general laporan keuangan pada sistem yang terkomputerisasi, ataupun kita menggunakan sistem komputerisasi untuk membantu audit laporan keuangan secara umum. Bisa juga di sini terlihat dia beririsan juga dengan audit operasional, sehingga apabila nanti ada audit operasional yang memerlukan teknik atau skill teknik audit berbantuan komputer, kita juga bisa membantu. Begitu juga dengan audit investigasi. Tetapi secara umum tujuan mata kuliah ini yang sekarang dilakukan adalah membantu audit laporan keuangan.